Bab 1601. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Chu Feng berdiri dengan kepala tegak, rambut hitamnya berserakan, matanya bersinar dengan rune, dan medannya yang kuat mendistorsi waktu dan ruang. Di sekelilingnya, kilat dan guntur, pemandangannya mengerikan. Di bumi yang bobrok, kekacauan muncul seperti pedang peri tebal, menembus awan dan menembus langit dan bumi. Chu Feng meraung dan maju melalui celah, yang menyebabkan pemandangan yang menakjubkan, seperti kembalinya era mitologi tertua di antara para evolutor. Di kejauhan, ada kegelapan yang tidak normal dan tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan orang-orang di sekitar tenggelam oleh kabut, seolah-olah pemandangan lama yang dingin muncul kembali di dunia. Hanya di depan Chu Feng, kegelapan terkoyak, dan partikel-partikel yang terbang di seluruh langit menerangi kehampaan dan membangun jalan kuno yang misterius. Di sekelilingnya, binatang buas meraung dan monster ganas meraung, tetapi tidak ada sosok. Itu seperti berkeliaran di alam liar dan berkeliaran di kejauhan. Binatang buas yang ganas itu, monster yang tidak dapat diprediksi itu, tampaknya bukan milik dunia ini, tetapi roh tua dari era tertua. Ketika seseorang ingin memaksakan evolusi dan mengangkat langit-langit jalur serbuk sari, mereka akan mendekat. Semuanya nyata dan ilusi. Orang-orang yang merasakan atmosfer aneh itu curiga dan sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa, dan udara dingin naik dari tulang belakang tanpa alasan yang jelas. Wuss! Monster serigala berkepala burung phoenix, bersiul, dengan awan hitam yang kuat dan kilat darah yang kuat, bergegas menuju Chu Feng dengan kecepatan tinggi. Itu terlalu cepat, sangat gila dan ganas. Itu sangat besar. Itu seperti gunung yang gelap, menghancurkan ruang. Apakah benar-benar ada pembunuh? Itu akan mencabik-cabik Chu Feng. Ledakan, mata Chu Feng menakutkan, dan rune di mata emas supernya berbinar. Pada saat ini, dia memenjarakan kekosongan dan memperbaiki monster yang ganas itu. Bang! Kemudian, dengan satu pukulan, dia menghancurkan benda ganas itu menjadi darah dan tulang, dan kemudian menjadi asap hitam dan menghilang. Apakah benar-benar ada pembunuh? Banyak orang terkejut. Meskipun sangat aneh, mereka tidak melihatnya. Tetapi dengan naluri mereka tahu bahwa ada makhluk yang entah mengapa. Dari mana makhluk-makhluk itu datang untuk menghentikan iblis Chu Feng memasuki barisan. Ah! Apa ini? Di kejauhan, seseorang berteriak, dan area yang luas ditutupi dengan kegelapan. Seseorang diserang dan berteriak keras. Tidak, teriakan itu terdengar. Dalam kabut hitam, lengan seseorang patah dan digigit sesuatu. Di kejauhan, ada suara menggerogoti yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Itu adalah suara tulang yang digigit dan dikunyah. Seorang raja peri mengeluarkan suara, dan dengungan dingin mengguncang area kabut hitam yang luas, dan area yang luas itu terang benderang. Benar saja, seseorang kehilangan lengannya, wajahnya pucat dan kesakitan, darah menetes di bahunya, dan tunggul tulang yang patah terlihat di luar, yang sangat menakutkan. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang menghirup AC, namun, mengapa hanya bisa mendengar suara, tetapi tidak dapat menangkap makhluk itu dengan kesadaran ilahi? Chu Feng, mengapa dia kabur? Dia akan menghilang. Seseorang terkejut. Dia tampak nihilistik. Tubuhnya hampir transparan. Dia kabur di tempat, dan kemudian dia tenggelam oleh partikel cahaya dan berangsur-angsur memudar. Bahkan, citranya di hati orang-orang menjadi kabur, dan untuk jangka waktu tertentu, dia tampaknya memudar dalam ingatan orang-orang. Itu pria muda yang mengerikan. Raja Peri Dewa kagum untuk pertama kalinya. Mereka telah mendengar pemandangan seperti ini secara samar-samar. Itu antara kebenaran dan ilusi. Keadaan ini dianggap nyata di dunia ini, dan roh sejati mungkin telah mengembara keluar dunia. Saya tidak tahu harus kemana, atau bahkan mungkin tidak termasuk dalam era ini. Dia akan menghilang sepenuhnya. Beberapa orang ragu-ragu, yang berbeda dari legenda. Faktanya, tempat Chu Feng berdiri menjadi sangat aneh. Medan yang dipancarkan oleh dagingnya mendistorsi ruang. Partikel cahaya kaya, seperti jembatan kabut tebal, menahannya. Dia menyeberangi jurang tak terbatas dan bergerak maju. Namun, tidak ada orang lain yang dapat melihat pemandangan ini. Bahkan auman binatang buas menjadi tidak terdengar. Hanya Chu Feng yang dengan jelas melihat bahwa monster berambut merah humanoid datang kepadanya selangkah demi selangkah dengan rantai besi. Itu lebih dari satu ujung. Dia ingin mengikatnya dan membawanya pergi. Apa yang terjadi?
Bahkan dia sedikit bingung. Selama evolusi terakhir, dia telah melihat banyak hal aneh dan bahkan memasuki waktu dan ruang yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia tidak melihat makhluk nyata untuk menguncinya. Chu Feng ingin menerobos langit-langit jalan serbuk sari. Pada saat ini, dia menemukan keanehan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini penindasan seluruh sistem jalan serbuk sari? Mengerikan, cukup menakutkan. Dari mana makhluk berambut merah yang ganas ini berasal? Wow, benturan logam, suara rantai besi keluar, dan makhluk humanoid itu bahkan memiliki rambut merah di wajah mereka. Sambil menjabat tangan mereka melemparkan rantai besi tebal untuk menjatuhkan Chu Feng. Apa ini? Chu Feng tidak terburu-buru menyentuh rantai besi, mengambil satu dari 3 benih dan langsung memotongnya. Kapan? Percikan api memercik kemana-mana, pisau panjang itu mengenai, rantai besi itu berdentang, dan kemudian semuanya hancur dan meledak di mana-mana. Terlebih lagi, Chu Feng tidak ragu-ragu. Tubuhnya seperti pelangi ilahi dan guntur yang menyilaukan. Dia bergerak dengan kecepatan tinggi, mengayunkan pisau panjangnya yang terang dan menebas monster-monster ganas ini. Puff, puff, puff. Cahaya terang dari pisau itu menerangi seluruh dunia yang gelap. Dimanapun Anda lewat, kepala-kepala berambut merah berguling ke bawah dan monster-monster di sekitarnya dipenggal. Ada lebih banyak hantu ganas yang datang di dekatnya untuk melawan mereka. Mereka benar-benar kuat, mereka tidak lebih buruk dari yang disebut surga. Mereka seperti angin dan listrik dan melawan angin Chu. Tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dewa. Puff-puff, biarkan mereka menyerang dengan mengejutkan dan ganas, tetapi mereka akhirnya dibunuh oleh Chu Feng, tergeletak di tanah, dan pemandangannya menakutkan. Dalam sekejap, monster-monster yang mati itu tersebar, berubah menjadi kabut merah, transpirasi, dan rantainya hilang. Pada saat ini, Chu Feng sedikit terkejut. Apakah itu makhluk nyata? Terakhir kali, di dunia yang disebut setelah kematian roh sejati, dia melihat 5 tetua yang meletakkan dasar jalan serbuk sari dan para leluhur itu, tetapi mereka semua adalah roh dan diubah oleh partikel cahaya. Kali ini, jelas ada sesuatu yang salah, dan dia sudah siap. Di luar, orang-orang semakin terkejut karena mereka melihat lebih banyak hal yang berbeda. Di mata mereka, Chu Feng kabur, antara kekosongan dan kebenaran, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya, tetapi mereka mendengar suara rantai besi yang putus. Apakah ada makhluk yang mengerikan? Orang-orang merasa takut. Mereka tidak bisa merasakan tubuh mereka. Itu terlalu aneh. Saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi intuisi naluriah saya memberitahu orang-orang bahwa ada hal-hal di sekitar Chu Feng dan monster mengerikan menyerangnya. Itu benar-benar menakutkan. Jika itu menyerang mereka, apakah itu seharusnya? Karena mereka bahkan tidak bisa melihat. Beberapa raja peri menunjukkan warna yang bermartabat. Mereka menyadari bahwa monster-monster itu tidak ada di dunia ini. Tubuh dan cahaya jiwa Chu Feng yang sebenarnya berada di antara dua dunia, jadi mereka kabur dan kosong. Namun, bahkan raja peri itu menakutkan. Di mana itu? Itu telah sangat melindungi persepsi mereka dan tidak dapat melihat melalui sisi yang berlawanan. Ledakan. Dalam perasaan Chu Feng yang sebenarnya, sejumlah besar urat hitam tiba-tiba meledak di sekelilingnya, seperti bintik-bintik mayat pada orang mati, satu demi satu. Urat-urat hitam ini berkumpul bersama, seperti jaring besar menuju penutup angin Chu. Mengi. Pada saat yang sama, sinar cahaya mekar, partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya mendidih, melonjak di sekitar angin Chu, bertabrakan dengan urat-urat hitam, dan ada semburan teriakan. Roh, awalnya ada, tetapi ditutupi dengan debu dan padam, dan suatu hari, Anda dapat memulihkan dan mereproduksi dunia. Chu Feng berbisik dan menatap partikel cahaya itu. Dia tahu bahwa dia ingin menghancurkan mitos dan menerobos langit-langit jalan serbuk sari, jadi dia bertemu dengan roh-roh yang bersahabat ini dan melihat urat-urat hitam seperti kutukan yang mengerikan terhadapnya. Chu Feng tidak bergerak, tetapi vitalitasnya terus melonjak. Dia menyesuaikan dirinya dengan kondisi terkuat. Tidak peduli apa yang dekat dengannya, jika dia ingin menargetkannya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Ledakan, roh, partikel-partikel cahaya itu bertabrakan dengan urat-urat hitam, mengaduk pusaran yang mengerikan dan merobek ruang di sekitarnya. Angin Chu terpengaruh, dan daging terkena dampak, dibaptis, dicincang, dan bahan-bahan baik dan buruk tersapu pada saat yang sama. Kita harus menghancurkan langit-langit jalan serbuk sari dan menghancurkan batas atas,
karena seluruh jalan memiliki masalah. Chu Feng menolak dan memperkuat keyakinannya. Dia menderita keterkejutan dan mengingat rahasia terbesar di jalan serbuk sari yang dia lihat selama evolusi terakhir. Semua fenomena mengerikan berasal dari sumber jalan serbuk sari dan membusuk dari akarnya, sehingga berdampak menyeluruh pada generasi mendatang di seluruh jalan. Pada awalnya, Chu Feng berevolusi dan melihat makhluk pamungkas dari jalan serbuk sari. Seorang wanita jatuh di jalan dan meninggal, tetapi dia adalah sumbernya, jadi seluruh jalan terjerat oleh pembusukan dan kutukannya. Ini juga alasan mengapa Chu Feng bersikeras menghancurkan langit-langit jalan serbuk sari hari ini. Dia ingin keluar dari dilema yang melekat pada seluruh jalan yang bermasalah. Ledakan. Tiba-tiba, jalan bergetar, seperti guntur peri yang kacau, yang bertiup di telinga Chu Feng, membuat tubuh dan jiwanya bergetar hebat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Langit runtuh dan langsung menutupinya, membuat tulang punggungnya hampir patah. Bagaimana mungkin? Chu Feng terkejut. Apakah Langit Avenue terwujud, berubah menjadi substansi nyata dan jatuh di tubuhnya? Apakah kamu ingin menghancurkannya? Bangun! Dia meraung dan tidak menyerah sama sekali terhadap langit nyata yang jatuh. Ini, mungkin langit-langit seluruh jalan serbuk sari. Apa yang aku pikirkan, apa yang berubah, dan apa yang sebenarnya dipantulkannya, ingin menekanku. Chu Feng mengerti dengan jelas. Hancurkan untukku. Dia meraung, darahnya mendidih, dan cahaya jiwanya membumbung tinggi, melesat keluar dari daging dan bertarung melawan langit yang jatuh. Dunia menyusut, dan sejumlah besar urat hitam saling terkait. Akhirnya, semuanya mengembun menjadi material terkutuk dan berubah menjadi berbagai senjata. Astaga, 108 pedang abadi hitam berlari menembus ruang dan waktu dan menutupi angin Chu. Dia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Astaga, dia mendesak 7 harta karun untuk membentuk roda cahaya untuk membungkus dirinya dan menghindari nasib buruk terbunuh oleh pedang peri. Namun, pedang hitam ini menyebar luas dan ada di mana-mana. Beberapa di antaranya terwujud langsung di dalam hatinya dan lahir dari tubuhnya. Puff, pedang peri hitam menembus tubuhnya, berdarah dan menembusnya. Yang terlihat dan yang tidak terlihat hidup berdampingan. Aku menghalangi pedang peri yang sebenarnya. Namun, beberapa bersinar dalam cahaya jiwaku dengan pikiran dan pikiranku dan menusukku. Chu Feng sangat mengagumkan. Tubuhnya berdarah, tetapi dia tidak mengerutkan kening dan masih berjuang. Dia tahu bahwa ini adalah manifestasi dari jalan serbuk sari yang bermasalah dan reproduksi sesuatu yang busuk dan busuk. Jika dia ingin mematahkan mitos, dia harus mengalami bencana ini. Ini bukan hanya perwujudan energi aneh dan material yang tidak menyenangkan, tetapi juga penindasan langit-langit yang dibawa oleh wanita yang jatuh di sumber jalan serbuk sari. Dalam analisis terakhir, jika dia ingin memecahkan cermin, dia benar-benar perlu menghadapi makhluk di sumbernya dan menghancurkan kekuatan yang ditunjukkan dan ditinggalkan olehnya pada tingkat yang sama. Jelas, kekuatan itu, pantulan itu, memiliki bau busuk, rune terkutuk. Karena buahnya hancur, mundurlah padaku. Teriak Chu Feng. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terkalahkan. Dia tidak takut bahkan dalam menghadapi bau busuk makhluk di sumbernya dan kekuatan yang ditunjukkan di medan yang sama saat itu. Untuk sesaat, tubuhnya bersinar dan mulai menghapus pedang peri hitam di tubuhnya. Di luar, orang-orang melihat angin Chu yang samar-samar, tubuhnya mengambil seberkas cahaya yang menakjubkan, dan lautan seperti darah merobek ruang waktu yang aneh. Namun, dia masih kabur dan tidak keluar. Orang-orang tidak dapat melihat apa yang dialami Chu Feng, hanya sosoknya yang kosong. Pada saat ini, tubuh Chu Feng ditutupi dengan urat-urat hitam di mana-mana, aneh dan menakutkan, dan bahkan luka-luka yang mengerikan berdarah. Seluruh jalan serbuk sari memiliki masalah besar. Sumber jalan itu busuk. Jalan serbuk sari sebenarnya rusak dan tercemar. Dunia luar tidak tahu, generasi mendatang tidak tahu. Hanya ketika Anda datang ke sini dan ingin menerobos langit-langit, orang-orang seperti Chu Feng dapat memiliki perasaan dan kejutan yang hebat di hati mereka. Pada saat itu, Li Heng juga melihat masalahnya, tetapi dia memiliki sistem gunung pertama, cara untuk meminjam, cara untuk melanjutkan, dan cara lain untuk bergerak maju. Chu Feng tidak mendapatkan dharma dari gunung pertama. Sekarang, dia hanya dapat membuka diri dan benar-benar melangkah keluar dari jalur evolusi serbuk sari tertinggi di masa depan. Ini bukan penindasan jalan serbuk sari melainkan penindasan jalan yang bermasalah.
Pada tahun itu, wanita itu dikalahkan dan jatuh di jalan. Jalan itu runtuh dan membusuk. Dalam arti tertentu, semua orang yang mengambil jalan ini akan terlibat. Ini telah menjadi jalan buntu. Chu Feng tidak tahu bahwa menurut pembagian dewa, ini adalah jalan yang runtuh, yang tidak dapat dilalui lagi, dan tidak mungkin untuk melahirkan makhluk tertinggi dan tak terkalahkan. Namun, dia tampaknya merasakan sesuatu dan memiliki kesadaran vital. Hancurkan batas dan lihatlah jati diri yang sebenarnya. Aku ingin keluar dari jalan yang cocok untukku. Aku adalah seorang pejalan kaki. Pada saat ini, energi rune yang dingin, gelap, busuk, dan negatif lainnya mengikis Chu Feng secara menyeluruh, dan bermanifestasi menjadi material nyata untuk menyerangnya. Chu Feng mengalami krisis yang tak terbayangkan. Matanya ditusuk oleh bulu panah berkarat. Itu adalah panah besi yang bersinar dari dalam. Cahaya jiwa. Kapan? Di luar tubuhnya, ada tiange, tombak, pedang peri, del, berbagai senjata teroris muncul dan menyerbu ke arah tubuhnya. Mata Chu Feng menumpahkan darah, menjaga dunia batinnya, dan melawan semua ini dengan ketekunan yang besar. Pada saat ini, di matanya, keempat bidang itu berwarna merah terang, dan seluruh langit dan bumi menjadi sunyi, seperti dunia yang berlumuran darah, bahkan langit pun tampak dan runtuh. Apakah ini situasi putus asa dari jalan serbuk sari, esensi sejati? Singkirkan semuanya dan terus putuskan sirkuit. Chu Feng meraung dan rambut hitamnya menari-nari. Dia memotong senjata yang bersinar di dalam hatinya, melelehkan bulu panah berkarat dari matanya, dan menghapus rune yang tertusuk di dagingnya. Tiba-tiba, dia sepertinya melihat seseorang datang dari zaman mitologi paling kuno ke dunia saat ini. Itu adalah seorang wanita dengan postur yang indah, sangat samar dan kabur, tetapi itu memberi orang rasa keanggunan, tetapi dia menyebarkan rambutnya dan menutupi wajahnya. Ketika angin yang mengerikan bertiup lewat, sudut rambut itu terbuka dan sejumlah besar darah kotor jatuh dari wajahnya yang kabur. Apakah itu dia, dari sumber jalan serbuk sari yang busuk? Chu Feng terkejut dan siap. Namun, wanita itu menghela nafas dan tidak terus bersinar, hanya menyisakan garis samar masa mudanya. Bayangan virtual itu berangsur-angsur menghilang, dan dia berbalik dan menghilang. Wanita sejati tidak dapat datang ke sini, jika tidak, bumi akan runtuh, jalan serbuk sari akan runtuh, dan dunia akan berubah dan kacau. Meskipun dia telah meninggal, pada tingkat itu, residu dan hal-hal yang ditunjukkan di masa lalu tidak dapat berfluktuasi terlalu keras, jika tidak sesuatu yang besar akan terjadi. Tampaknya dia berlari melintasi waktu dan ruang pada tahun itu, melihat apa yang terjadi hari ini dan meninggalkan bayangan sisa. Akhirnya, pedang dan pedang meraung di sini, dan garis-garis jalan utama menyebar, mengunci Chu Feng dan memurnikan serta menghapusnya. Ini tidak dimaksudkan untuknya, karena dia ingin menerobos langit-langit jalan serbuk sari yang bermasalah, bencana dan ujian yang diperlukan secara alami akan mengikuti. Saya tidak tahu apakah itu retensi wanita atau perwujudan diri dari jalan serbuk sari yang bermasalah. Dong, dunia berguncang, Chu Feng mengepalkan tinjunya, bertarung habis-habisan di sini, menyimpulkan apa yang telah dipelajarinya dalam hidupnya, dan ingin menghancurkan segalanya di sini. Hancurkan dunia dan lihatlah diriku yang sebenarnya. Jika tidak ada jalan, aku akan melangkah keluar sendiri dan aku akan terus maju. Waktu terus berjalan dan tahun berganti. Chu Feng merasakan kekacauan waktu di sini. Dia tampaknya telah menghabiskan satu era begitu lama. Namun, dia tahu itu hanya sesaat. Ledakan. Setelah Chu Feng terus mengayunkan tinjunya, mengoperasikan keterampilannya yang luar biasa, dan menyimpulkan apa yang telah dipelajarinya secara ekstrim, cahaya tubuh dan jiwanya menyublim dan berubah, dia dengan cepat menjadi lebih kuat, dan dia berada di tahap jin. Klik, dia menghancurkan semua senjata berselubung hitam yang melawannya, serta penindasan jalan dengan bau busuk, dan bahkan menembus langit. Dia kembali ke dunia ini, seluruh tubuhnya bersinar dan mendidih. Dia menerobos langit-langit, menyelesaikan transformasi terkuat dan kembali. Ledakan, dua medan perang, yang berpusat pada Chu Feng, mendistorsi waktu dan meruntuhkan kehampaan. Dagingnya yang kuat membuat orang-orang merasakan penindasan yang hebat, dan cahaya jiwa sekuat matahari. Postur terkuatku telah kembali. Siapa yang akan bertarung denganku? Satu pendeta Tao, atau 5 orang bersama-sama. Teriaknya, tidak seorang pun menyangka bahwa ia akan menyelesaikan evolusinya dengan begitu cepat. Tubuhnya runtuh ke dalam kehampaan,
dan cahaya jiwa menerangi seluruh langit melalui lapisan langit. Jangan pernah berpikir tentang itu. Anda dapat melihat sekilas bahwa kekuatannya telah meningkat pesat setelah transformasi awalnya. Dalam dirinya, rune energi yang kaya mengalir, teror berfluktuasi dan meluas, mendistorsi waktu dan ruang di sekitarnya. Ledakan, saat itu siang, tetapi, bintang-bintang, tiba-tiba turun ke Chu Feng, menenggelamkannya dan membuat seluruh dunia beresonansi. Hun Yuan, kau telah mencapai level ini. Seseorang mendesah. Yuan campuran, pola terowongan langit campuran, untuk mengakomodasi Yuan dunia besar. Sekarang, seluruh dunia beresonansi dengannya. Apa yang disebut bintang-bintang di langit sebenarnya adalah pola Tao, terjalin dengan berbagai teori yang luar biasa, dan jatuh padanya. Chu Feng akhirnya mencapai level ini dan menjadi makhluk tingkat energi besar yang disebut oleh Yang Jian. Kekuatan tingkat Yuan campurannya jauh melampaui evolusionis normal, jadi ia tidak dapat dihitung dalam Tao. Karena ia adalah buah ganda. Selain itu, ia telah menghancurkan langit-langit seluruh jalur evolusi serbuk sari dan menghancurkan batasnya. Dalam arti tertentu, ia telah mencoba memperluas jalur tersebut. Evolusionis macam apa yang paling kuat? Orang-orang yang mencoba menempuh jalannya sendiri. Mengapa para perintis jalan sering dianggap sebagai nenek moyang peradaban evolusi? Bukan hanya karena kontribusinya yang besar, tetapi juga karena mereka cukup kuat. Siapa yang bertarung denganku? Tanya Chu Feng. Tubuhnya mengalir dengan kilau seperti emas abadi, tidak ada kotoran dan debu, daging dan darah serta organ dalam berkilauan dan bersinar, darah asli membaptis anggota tubuh dan tulangnya, dan benar-benar nirwana. Saat ini, ia memasuki kondisi terkuat. Di mata Chu Feng, simbol emas berkelap-kelip seperti kata-kata dari kitab jalan besar. Jika ia bermaksud untuk melihatnya, kecemerlangan di matanya sudah cukup untuk menghapus kaisar. Rambutnya menari-nari dan berkilauan, dan ia memotong kekosongan. Mulut dan hidungnya menghubungkan esensi langit dan bumi dan energi asli dunia, simbiosis dan denyutan dengan langit dan bumi. Ketika Chu Feng menghembuskan napas pelan, ia memecahkan gunung di ujung bumi. Daging barunya mengandung vitalitas yang kaya. Ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Darah asli mengalir seperti benturan sungai dan laut. Khususnya, detak jantungnya kuat. Ketika jantungnya sendiri, jantung beresonansi dengan lingkungan luar. Untuk sesaat, orang-orang mendengar suara genderang perang surgawi. Dong, 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 tanah berguncang, dan kehampaan berguncang. Ruang di sekitarnya beresonansi dengan detak jantung Chu Feng. Tidak, ada tangan yang membelai hatinya dan wajahnya pucat. Puff, beberapa orang langsung memuntahkan darah. Itu semua karena ketika Chu Feng memperhatikan hatinya yang kuat semerah matahari, ia bergabung dengan kehampaan untuk membuat langit dan bumi beresonansi. Orang-orang itu tidak tahan dengan detak jantungnya. Dapat dibayangkan bahwa Chu Feng tidak perlu melakukannya. Denyut nadi tubuhnya yang alami sudah cukup untuk mengancam orang luar. Misalnya, jika ia meraung, darahnya yang menjulang tinggi saat ini, Qi, dan buah Tao campuran Yuan yang menakjubkan akan cukup untuk menghancurkan para penguasa surgawi di dekatnya hidup-hidup. Daneng. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat kekuatan muda seperti itu. Di bawah sinar matahari, beberapa monster tua berjuang untuk menelan ludah mereka dan merasakan tenggorokan mereka kering. Dan yang muda seperti itu hanya terlihat di zaman kuno. Sungguh menakjubkan. Memang, Chu Feng terlalu muda. Seluruh tubuh dan rambutnya bersinar. Ia terlihat sangat cantik, tetapi ia adalah makhluk tingkat besar yang mengerikan. Generasi setengah baya dan muda dewa, wajah mereka telah berubah saat ini. Mereka telah menyadari bahwa orang ini agak sulit ditebak, dan tidak boleh dianggap enteng. Sekarang, sebagian besar iblis muda benar-benar dapat mengancam jalan peradaban evolusi utama dewa. Jika Anda berada di alam yang sama, iblis muda belum tentu lebih buruk dari siapapun. Bahkan jika makhluk semacam ini lahir di dunia bawah dan tidak tumbuh di surga, itu mungkin akan menjadi monster yang luar biasa di masa depan. Bahkan, ia mungkin pergi ke medan, ujung jalan, yang tak terkalahkan. Ketika memikirkan ini, banyak orang bahkan lebih takut. Jelas, orang-orang dewa menyadari bahwa pemuda di depannya dapat bersaing dengan Luo Tianxian, seorang pemimpin dalam Taoisme. Jika Anda memberinya cukup waktu di masa depan, berapa banyak orang yang dapat menerimanya. Namun, hanya berpikir tentang siapa yang dapat menyeimbangkannya, seseorang benar-benar menerimanya.
Cahaya terang bersinar di dunia, dipenuhi dengan ki yang kacau dan rune yang padat di jalan raya, menenggelamkan Chu Feng dan membiarkan tubuhnya terbang keluar pada saat pertama. Sinar energi ini seperti sungai dan laut, dan rune itu bahkan lebih dalam dan tidak dapat diprediksi. Ia memukul mundur iblis Chu, bahkan membuat mulutnya berdarah dan terluka secara langsung. Banyak evolusionis tercengang. Apakah iblis Chu Feng yang begitu kuat diciptakan? Aku, Chao, jika kamu tidak berbicara tentang kebajikan bela diri, siapa yang akan menyerang secara diam-diam? Orang tua dengan bibir merah dan gigi putih itu melompat keluar terlebih dahulu. Ia khawatir Chu Feng akan diserang dan dibunuh, karena ia tidak melihat di mana pengunjung itu berada sampai sekarang. Boom! Tiba-tiba, suara yang besar dan mengerikan meledak di kehampaan, dan gelombang suara yang bergulung membanjiri seluruh medan perang. Lao Gu yang baru saja melompat hampir jatuh ke tanah. Sebuah busur listrik melintas di depannya dan hampir menembus tubuhnya. Untungnya, dia berada jauh dari Chu Feng, dan sinar yang menyilaukan itu melewatinya. Namun, beberapa orang tidak seberuntung itu. Hanya dapat dikatakan bahwa masa-masa buruk dan nasib buruk telah mengubah beberapa evolusionis menjadi abu dalam cahaya yang cemerlang itu. Mereka adalah raja-raja dewa atau penguasa surgawi. Mereka adalah evolusionis yang kuat. Di sisi lain, ada makhluk tingkat hunyuan. Bagian atas tubuhnya menghilang, hanya menyisakan dua kaki hangus dan mati. Kembali, seorang abadi sejati minum dan memperingatkan semua orang untuk menjauh dari Chu Feng. Dapat dibayangkan betapa kuatnya kekuatan serangan yang diderita Chu Feng. Bahkan cahaya busur yang paling marginal pun membunuh makhluk-makhluk di alam hunyuan. Dia berada di tengah, meskipun sudut mulutnya berdarah, dagingnya masih kristal, bersinar dengan cahaya harta karun, dan tidak terpotong. Betapa berbahayanya, Chu Feng menggertakkan giginya, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Itu adalah bencana alam, dan itu adalah bencana alam terkuat di alam terkait yang hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, cukup untuk membunuh semua makhluk di bidang ini. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mengalami bencana seperti ini. Belum lagi, dalam cahaya perampokan, saya akhirnya selamat. Yang membuat Chu Feng marah adalah bahwa bencana alam itu tampaknya memiliki roh. Itu jatuh tanpa suara. Setelah beberapa saat, itu meledak. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, perampokan ini sangat istimewa. Itu tidak seperti guntur. Itu seperti rune dari aturan jalan yang mengalir turun untuk membunuhnya. Faktanya, cahaya terang itu mengandung simbol-simbol padat, disertai dengan ki yang kacau, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kali ini, itu benar-benar di luar dugaannya. Karena dia membawa guci batu. Di masa lalu, dia mampu melindungi segalanya, dan bahkan bencana alam tidak dapat menemukannya. Hari ini, saya tidak tahu mengapa guci batu itu tidak menutupinya, jadi dia disambar petir. Dia punya semacam tebakan, mungkin karena dia menerobos langit-langit jalur evolusi serbuk sari kali ini, jadi bahkan toples batu itu tidak menutupi napasnya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu akan menciptakan aku yang lebih kuat. Angin dan amarah Chu melonjak dan mengaitkan cahaya guntur ke seluruh langit. Setelah dia mencapai peringkat, dia baru saja menunjukkan postur terkuatnya, dan tiba-tiba dan langsung ditekan dan berbalik ke tanah. Chu Feng merasa bahwa apa yang disebut perampokan surga terkuat itu penuh dengan kebencian. Seharusnya tidak ada yang mengawasinya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang, melambaikan segel tinjunya, menguasai 7 harta dan keterampilan sihir, dan mendesak roda cahaya untuk menghancurkan bencana. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi terguncang, ribuan harmoni terdengar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam guntur. Itu adalah aturan, perintah, ujian, dan perawatan menyeluruh untuk Chu Feng. Dia tenggelam oleh guntur, terkikis oleh aturan, ditekan oleh rune, seperti jangkrik yang berjuang di jaring laba-laba. Bunuh. Chu Feng minum banyak dan menganggap Tianji terkuat sebagai musuh. Dia berselisih dan bertarung dengan putus asa. Dia memutus rantai ketertiban dan menyerang secara vertikal dan horizontal dalam guntur. Segera, wajahnya menjadi hitam. Sebagian wajahnya disambar guntur dan sebagian lagi marah. Dia muncul dalam guntur. Apakah itu tercermin oleh jalan yang didasarkan padanya? Selain itu, dia melambaikan tinju pamungkasnya dan membunuh Chu Feng. Pertarungan naga dan harimau, pertarungan sengit. Di luar,
Orang-orang mati rasa dan mendengar semburan teriakan. Apakah pria ini gila? Mengapa kamu memarahi dirimu sendiri? Chu Feng benar-benar marah. Dia sangat pekerja keras hingga membenci dirinya sendiri. Latihan Tao yang begitu kuat sangat sulit untuk dihadapi. Dia sangat lelah hingga darah aslinya terbakar dan akhirnya dia akan pingsan. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Chu Feng penuh dengan luka. Darah aslinya hampir mengering dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia tidak bisa bergerak. Tulang Chu Feng patah, ototnya patah, dan seluruh tubuhnya ditutupi lubang besar yang terbakar. Dia benar-benar tidak tahan. Dia sangat jahat sehingga dia memperlakukannya seperti ini. Untungnya, setelah lolos dari bahaya, semuanya berakhir. Dia mengutuk pencuri, Tuhan, Tuhan. Kerumunan itu terdiam, terutama generasi dewa yang setengah baya dan muda, mereka merasa sangat tidak bersalah. Ternyata orang-orang di dunia bawah memperlakukan dewa seperti ini. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka memarahi dewa dan dewa. Katak O yang bergumam, sangat buruk bagi iblis Chu untuk bersikap kejam. Dia bahkan memukul dan memarahi dirinya sendiri dalam guntur. Chu Feng mendengarkan dengan jelas dan sangat marah. Naga air mulut sialan itu tidak datang untuk membantunya dan menggodanya dengan tenang. Akhirnya, Zhou Si berlari dan memberinya pil dewa untuk diminum. Sebenarnya, pada level Chu Feng, luka-luka ini tidak ada apa-apanya. Dia menarik napas panjang dan langsung menangkap esensi langit dan bumi dari luar langit untuk memulihkan tubuh yang terluka. Itu tidak lama, Luo Tianxian datang dan berkata, "Bagaimana kabarmu? Jika kamu baik-baik saja, bersiaplah untuk bertarung." Dia memiliki sosok yang ramping dan terlihat anggun dan anggun, seperti bunga teratai peri. Dia bahkan tidak bisa menarik perhatian orang. Namun, temperamennya terlalu dingin. Bahkan jika lekuk, tubuhnya berfluktuasi di bawah balutan pakaian dan roknya, itu tetap memberi orang perasaan yang sangat dingin dan menawan. Selain itu, wanita itu terlalu kuat. Dengan langkahnya, dunia berguncang. Di jejak kaki yang ditinggalkannya, ada jalan besar yang saling terkait, mengguncang langit dan bumi, sehingga waktu dan ruang runtuh. Jika lawan biasa bertemu dengannya, momentumnya sendiri akan cukup untuk menekan lawan. Dia tidak bisa bergerak dan akan tersapu olehnya. Ayo, Chu Feng berjalan ke arahnya, saling berhadapan, di belakangnya juga ada pola jalan yang padat, dan auranya sendiri mendistorsi dunia. Bunuh, Luo Tianxian minum dengan ringan. Meskipun dia luar biasa, wanita ini terlalu sombong dan lebih ganas daripada pria. Dia bergegas atas inisiatifnya sendiri, mencubit segel tinjunya, meledakkan kehampaan dengan raungan, dan sinar yang menyilaukan membanjiri dunia. Tinju putihnya meledakkan rune padat, lebih terang dari matahari, dan meledak di kepala Chu Feng. Chu Feng bertemu dengan wanita yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Dia muncul dan langsung ingin bertarung dengannya. Bang! Dia tidak perlu takut. Pukulan pamungkas langsung meledak. Dia tidak keberatan jika dia muncul dan membagi hidup dan mati. Dia akan menang atau kalah dalam sekejap. Siapa yang takut pada siapa? Peng meraung selama 9 hari. Pada saat ini, beberapa tekanan mengerikan didistribusikan. Seekor burung ganas yang terang meledak di segel tinju Luo Tianxian dan bergegas ke Chu Feng. Tinju Luo Tianxian tidak menyentuh Chu Feng, tetapi lebih mengerikan pada saat ini. Sayap emas yang meraung dari segel tinju itu tak tertahankan. Langit terhapus, dan cahaya keemasan meremas seluruh dunia. Burung ganas itu menerobos kehampaan dan dengan cepat mendekati angin Chu untuk membunuhnya. Chu Feng tidak takut dan tidak peduli. Pukulan pamungkas itu cantik, seperti bintang asing yang terbakar menghantam Jin Peng. Anehnya, Tianpeng bersayap emas itu tampak seperti makhluk hidup. Itu meraung lagi. Bulu-bulu emas berjatuhan di seluruh langit, di mana-mana, dan mulai berserakan di udara kosong, mengembun di ladang Pengyu. Satu demi satu bulu peng emas, seperti rantai keteraturan, mengunci ruang waktu ini dan menjebak Chu Feng di tengahnya. Apakah itu? Tinju di Peng. Bahkan beberapa raja peri di surga tergerak, karena itu adalah keterampilan unik terkuat yang ditinggalkan oleh leluhur Tao yang terkenal di masa lalu. Tinju ini terkenal karena keganasan dan kesombongannya. Tidak cocok untuk latihan wanita. Orang-orang tidak menyangka bahwa Luo Tianxian dilatih dan mencapai alam yang cerah dan menakjubkan. Tubuh Chu Feng bersinar dan rune di permukaan tubuhnya beredar. Akhirnya, dengan kejutan tiba-tiba, Seng Seng merobek rantai Dewa Pengyu yang melilitnya dan meraung ke Luo Tianxian lagi. Dong!
Sinar cahaya yang mengerikan pecah di antara keduanya, menyapu langit dan bumi. Beberapa tianpeng bersayap emas menyerbu ke tinju Chu Feng, seperti dampak dari sungai bintang, cahayanya melonjak, dan bau kehancuran pecah, yang sangat menakutkan. Ketika cahaya menghilang, Luo Tianxian berdiri di udara dengan sutra hijau terbang. Dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan fluktuasi energi yang besar, dia bertarung melawan Chu Feng lagi dan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Orang-orang terkejut, terutama orang-orang di surga merasa luar biasa. Dia adalah wanita cantik, dan dia kuat dan mendominasi dalam situasi ini. Wanita ini terlalu ganas. Dia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Dia mengambil inisiatif untuk membunuh Chu Feng dengan segel tinjunya. Benar-benar kuat. Gutua bergumam bahwa dia benar-benar membuat Chu Feng berkeringat. Ini jelas merupakan musuh yang kuat. Ya Tuhan, generasi muda dan menengah ingin memberitahunya bahwa ini adalah Luo Tianxian, seorang pendeta Tao yang tak terkalahkan yang menyapu semua peradaban evolusi besar. Dia belum pernah dikalahkan di alam yang sama. Ledakan. Di antara kedua pemuda kuat itu, rune yang mempesona kembali melesat dan merobek langit. Semua orang menyadari bahwa mereka berdua mungkin akan segera menentukan hasilnya, karena duel besar yang penuh dengan pukulan keras, balas dendam dan tidak ada jalan mundur ini tidak akan berlangsung lama. Chu Feng berdiri di kehampaan. Kali ini dia berubah menjadi sinar petir yang mengerikan, dan simbol-simbol avenue yang tak berujung membumbung di sekelilingnya. Darah asli di tubuhnya mendidih dan membunuh Luo Tianxian. Penampilan Luo Tianxian yang berharga itu sungguh-sungguh, seperti peri Buddha sejati yang berjalan di dunia. Dia menunjuk ke langit dan tanah dengan satu tangan, seperti Buddha yang memerintah seluruh dunia. Selain itu, kali ini, itu tidak hanya sesederhana gaya startup yang telah dia tunjukkan. Tangannya berganti satu demi satu. Dia benar-benar ingin menekan dunia seperti pukulan abadi. Ledakan. Di tempat kejadian, saya tidak dapat melihat apapun. Ada cahaya dan rune avenue di mana-mana di dunia yang luas itu. Luo Tianxian tak terkalahkan di alam yang sama dan belum pernah bertemu lawan. Di masa depan, dia adalah makhluk yang mungkin akan pergi ke ujung jalan. Siapa yang lebih lemah atau lebih kuat dari Chu Feng di alam bawah? Bahkan peri sejati di surga pun tergerak dan memperhatikan dengan saksama perubahan di medan perang tingkat kehidupan Chu Feng melonjak. Pada saat ini, dia sudah menjadi orang kuat Hunyuan. Dapat dikatakan bahwa dia menunjukkan postur terkuatnya, tetapi dia masih menghadapi musuh yang begitu hebat. Imajinasi Luo Tianxian yang luar biasa mengejutkan semua orang. Dia menunjuk ke langit yang hancur dan runtuhnya bumi. Simbol-simbol jalan itu seperti bintang. Mereka terdaftar di kehampaan, cukup untuk mencekik semua roh. Jika Chu Feng tidak menyimpulkan pukulan pamungkas ke tingkat yang tidak dapat diprediksi, duel itu akan sangat berbahaya. Dia tenggelam oleh pola Tao yang cemerlang tak terbatas. Boom! Suara dentuman besar itu memekakkan telinga. Itu adalah robeknya aturan dan runtuhnya tatanan. Atmosfer yang merusak di antara keduanya menyapu langit dan bumi. Dengan Chu Feng dan Luo Tianxian sebagai pusatnya, di sekitar mereka, retakan hitam besar selebar beberapa kaki menyebar dari udara kosong, beberapa langsung ke langit, dan beberapa ke pusat bumi. Bunuh! Luo Tianxian menegur lagi, dan kata, bunuh, keluar dari mulut seorang wanita cantik. Kekuatan membunuh dan menebas itulah yang menggemparkan dunia. Di sampingnya, roh pembunuh melesat ke langit, dan roh jahat yang nyata mengembun menjadi satu demi satu pedang peri besar, mengalir melalui langit dan bumi. Langit tertusuk dan langit tertusuk. Pedang ki pegunungan yang tebal bagaikan gunung dan laut. Mereka berayun bersama dan terbelah menuju angin Chu. Pemandangan seperti itu, momentum yang begitu besar, dapat menghancurkan bintang-bintang dan memotong para dewa dan iblis di langit. Sungguh menakjubkan, cahaya yang cemerlang tidak hanya menerangi kegelapan di luar, tetapi juga menerangi seluruh daratan yang luas. Cahaya pedang tebal ini hanyalah kondensasi diri dari ki pembunuhnya di luar tubuhnya, bukan serangan utama kali ini. Jurus pembunuh yang sebenarnya tentu saja adalah segel dharmanya. Ledakan, kali ini, dia menunjuk ke tangan surga dan tangan bumi. Ini adalah segel dharma yang tak terkalahkan. Sekarang telah berubah, menyebabkan perubahan langit dan bumi. Langit runtuh dan bumi bangkit. Yang lebih mengerikan adalah pola Tao yang tak berujung jatuh dari langit ke bumi. Wanita ini terlalu kuat, tangannya bergerak bersamaan. Lintasan jalan yang tidak dapat dijelaskan itu berevolusi. Langit dan bumi mengembun dan meremas Chu Feng ke dalamnya.
Langit dan bumi berubah menjadi dua lempeng penggiling untuk menggiling Chu Feng menjadi lumpur darah. Ledakan, rune tak berujung milik Chu Feng bermunculan. Rune-rune itu dikelilingi oleh kitab suci abadi dan dipadatkan dengan gas darah mereka untuk menyimpulkan pola-pola Tao sendiri. Cahaya pedang di langit dan pedang abadi yang lebih tebal dari gunung-gunung terhapus oleh pola-pola Tao di permukaan tubuhnya. Ledakan, cahaya pedang abadi meledak, dan pola Tao abadi bergerak. Ada cahaya ilahi di mana-mana di dunia. Ada energi yang mengerikan di mana-mana. Bumi runtuh dan kehampaan runtuh, seperti kiamat dunia. Tentu saja, yang paling mengerikan adalah segel Dharma Luo Tianxian. Pada saat ini, orang-orang di luar tampak benar-benar. Di medan perang itu, langit dan bumi dicairkan dan dikonsentrasikan olehnya pada saat yang sama, dan berubah menjadi dua lempeng penggiling, meremas ruang hidup Chu Feng. Luo Tianxian sangat kuat. Dia menjelaskan segel Dharma tertinggi dari keluarga Buddha, menggabungkan segel pemutar surga dari keluarga Tao, dan kemudian menyatukan segel penutup bumi. Dia telah mengembangkan keterampilan sihir seperti itu. Bahkan peri sejati Tuhan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan memujinya. Dengan cara ini, dia mempraktikkan metode rahasia legendaris untuk menggiling lempengan di surga dan bumi. Sungguh menakjubkan, bahkan beberapa monster tua iri padanya, karena beberapa kitab suci dan beberapa metode kuno legendaris tidak dapat dipraktikkan pada tingkat evolusi yang tinggi. Segala macam kekuatan magis, cara yang tak terbatas dan menakjubkan, juga memperhatikan takdir dan dharma. Dibutuhkan segala macam kesempatan untuk mewujudkan akhir. Chu Feng terjepit di tengah oleh dua lempengan gerindra, yang membuat semua orang yang peduli padanya menjadi gugup. Karena orang-orang dapat melihat bahwa wanita itu sangat mengerikan sehingga bahkan metode rahasia tak terkalahkan yang legendaris telah dipraktikkan, yang benar-benar sulit untuk dilawan. Kelatan gerindra langit dan bumi dikatakan dapat memusnahkan orang-orang biasa dan menghancurkan jalan. Jika makhluk-makhluk itu terperangkap, mereka tidak dapat melarikan diri dari bencana besar. Seorang pendeta Tao surga membuka mulutnya. Bahkan orang-orang seperti dia diam-diam ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Luo Tianxian telah mempraktikkan keterampilan surgawi ini sebelumnya. Bisakah dia menghentikannya? Orang-orang di bawah sinar matahari semuanya berkeringat dingin untuk Chu Feng, dan mereka sangat gembira. Dapat dilihat bahwa kekosongan itu kabur dan pecah, dan dihancurkan oleh dua lempengan gerindra. Ruang hidup Chu Feng semakin mengecil, dan akan tersentuh oleh dua lempengan gerindra. Luo Tianxian berdiri tegak di langit, rok panjangnya berburu bergerak, dan sutra hijaunya berkibar. Dia terlihat sangat cantik, seperti peri wanita yang terbang. Dia murni dan cantik, namun, niat perangnya begitu mengerikan sehingga dia memarahi, bersama. Salah satu tangannya ditekan, tangan lainnya diangkat, kedua tangan disatukan, dan kemudian telapak tangan berputar. Pada saat yang sama, dua piring penggiling langit dan bumi yang besar mulai berputar perlahan dengan telapak tangannya yang berkilauan dan tembus pandang, untuk menekan Chu Feng ke dalam lumpur darah dan menggiling baik bentuk maupun jiwa. Chu Feng meledak menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan, dan kitab suci itu berjalan sendiri. Dia berdiri di udara dan menopang dua piring penggiling dengan dagingnya. Dia setinggi gunung dan berkata, "Kamu tidak dapat memiliki pikiran, waktu, dan ruang, tetapi tubuhmu selalu ada. Kamu dapat memiliki ribuan kekuatan magis, dan segala macam cara yang luar biasa. Aku menyeberang dengan tubuhku dan menghancurkan semua hukum kuno dan modern dengan satu kepalan tangan." Ledakan, tinjunya dicetak dengan karakter emas, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah kata-kata di toples batu. Dia memahaminya dan menyimpulkan keterampilan rahasia yang paling kuat. Pada saat yang sama, dia menggunakan dagingnya yang abadi untuk menahan piring penggiling, dan kaki kanannya seperti pedang dan cambuk. Dia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyapu ke arah apa yang disebut piring penggiling yang tak terkalahkan. Kapan? Mars memercik kemana-mana dan membuat suara keras, yang hampir mengejutkan jiwa banyak orang di dua medan perang. Kedua batu giling menekan Chu Feng. Setelah menyentuh dagingnya, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh dan ditahan olehnya. Klik, kekosongan itu pecah, tatanan langit dan bumi hancur, dan aturan-aturan runtuh. Semuanya karena kekuatan besar dari dua lempeng penggiling. Semuanya bisa digiling tanpa hancur. Namun, tubuh Chu Feng terhalang, dan dia melawan dengan keras dan tidak berubah menjadi lumpur darah.
Pemandangan ini mengejutkan semua orang dan membawa kejutan yang tidak kalah bagi generasi setengah baya dan muda daripada gempa bumi seperti tanah longsor dan tsunami. Bahkan keterampilan yang tak terkalahkan ini dapat dilawan oleh daging. Banyak orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa yang bisa membunuhku dan menghancurkanku? Tuhan tidak bisa. Chu Feng minum dan rambutnya menari-nari, dan seluruh orang itu diselimuti oleh kecemerlangan magis. Dia percaya diri. Pada awalnya, ketika dia mengambil jalan reinkarnasi, dia bahkan melihat batu giling kasar yang menggulung semua jiwa di kota mati Guangming. Apakah dia takut pada dua batu giling yang didorong oleh metode rahasia? Di dalam tubuhnya, kitab suci abadi menyebar, dan simbol-simbol emas pada pot batu itu berkedip dan terjalin untuk membentuk tirai cahaya yang kuat untuk menjaga taonya tetap abadi, kokoh, dan abadi. Segel tinjunya bahkan lebih menyilaukan dan sangat mengerikan. Segel itu tumpang tindih dan ditutupi oleh dua jenis urat, yang semakin terang. Astaga, pada saat ini, Chu Feng melambaikan segel tinjunya dan menghantamkannya ke batu giling yang jatuh untuk menghancurkannya. Dengan suara keras, dunia berguncang hebat, seluruh langit tampak runtuh, seluruh bumi akan hancur, gunung dan bumi runtuh, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Di dua medan perang, banyak orang tidak dapat berdiri dengan stabil dan hampir jatuh ke tanah. Karena dunia berguncang, langit runtuh, dan ada lebih banyak retakan yang teratur, sebuah pemandangan kehancuran. Apakah kedua makhluk tingkat campuran ini benar-benar? Mengapa begitu mengerikan? Banyak kekuatan besar di tingkat yang sama sangat takut. Jika mereka naik, mereka diharapkan akan dibunuh oleh kedua orang itu dan menamparkan mereka menjadi lumpur darah. Kapan? 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 Di langit, Chu Feng terus mengayunkan tinjunya, cemerlang dan mempesona. Seluruh orang itu ditutupi dari kepala hingga kaki dengan pola tao abadi dan simbol emas. Dengan makna keabadian, ia melepaskan energi abadi. Partikel-partikel ilahi di sekitarnya mendidih, dan materi tao juga samar-samar menyebar. Pemandangan itu menakjubkan, penggilingan langit dan bumi berguncang olehnya dan meninggalkan wilayahnya. Itu akan segera dihancurkan olehnya. Keterampilan tak terkalahkan yang legendaris ditafsirkan sebagai dua piring penggiling yang bergetar hebat. Chu Feng berdiri di tempat ruang terbuka dan cahaya bertahan selamanya. Seluruh tubuhnya cantik, ruang yang sebelumnya terjepit terus meluas dan membuka dunia baru. Chu Feng meraung, rambut hitamnya berserakan, dan matanya seperti kilat. Dia tampaknya membuat terobosan. Tubuhnya abadi, darahnya seperti laut, cetakan tinjunya yang indah tak terkalahkan, mengguncang dunia. Dia ingin menerobos semua rintangan dan membuat masa depan yang cerah. Ini adalah tabrakan hebat dari kekuatan paling kuat di bidang Yuan campuran, mengguncang dunia yang luas. Salah satunya adalah jalan Tuhan, yang lain adalah iblis Chu di bawah matahari, yang mewakili dua jenis kekuatan tempur ekstrim. Tidak ada gerakan mewah. Ketika mereka muncul, mereka menggerakkan api sungguhan, yang langsung menghantam keras. Kapan? Kapan? Chu Feng seperti iblis gila. Gas darahnya membumbung tinggi seperti lautan. Tubuhnya ditutupi dengan pola tao yang padat, mendorong kekuatannya ke atas. Secara samar-samar, di kakinya, pemutus arus muncul, disertai dengan roh yang tak ada habisnya, seperti lilin untuk menerangi kegelapan. Ini adalah pemandangan unik dari pengembang jalan. Dia berjalan di jalan yang tidak dapat dijelaskan dan merasakan dunia, yang tercermin olehnya. Ledakan, segel tinju Chu Feng meledak menjadi kecemerlangan yang tak tertandingi, seperti bertiup menembus dunia yang gelap, menghancurkan era kuno yang tandus dan membuka langit. Batu giling itu tidak stabil dan bergetar hebat. Dia memukulnya dan melemparkannya, dan terdengar suara klik. Ada retakan pada batu giling. Luo Tianxian di langit sedikit mengguncang tubuhnya dan melangkah mundur beberapa langkah. Namun, dia segera stabil, dan seberkas cahaya rune Xiandao yang menakjubkan dipancarkan dari matanya yang indah dan dalam. Tangannya pertama kali terpisah tiba-tiba, dan kemudian saling menamparkan dengan keras. Dalam proses ini, lempengan penggilingan langit dan bumi juga terpisah terlebih dahulu, satu ke awan dan yang lainnya ke kedalaman bumi. Kemudian, ketika kedua tangan Luo Tianxian tiba-tiba bertepuk, kedua batu kilangan yang mengerikan itu bersatu kembali dalam sekejap. Ledakan, ini seperti perampokan penggilingan. Kedua lempeng penggilingan itu digabungkan menjadi satu. Kekuatan bergulirnya terlalu mengerikan. Langit dan bumi berduka dan gemetar karenanya. Hampir tidak ada ketertiban,
dan aturannya runtuh. Semua orang yang menyaksikan perang itu berdengung di telinga mereka dan darah mereka bergolak. Banyak orang mengalami pendarahan langsung di sudut mulut mereka dan terluka oleh fluktuasi hebat dari jalan yang tidak stabil. Chu Feng, beberapa orang berteriak. Dua batu kilangan seperti itu, yang diukir dengan rune yang tidak dapat dipahami, langsung mengenai segalanya. Bisakah Chu Feng berakhir dengan baik di antara mereka? Apakah dia terbunuh? Itu harus berubah menjadi lumpur darah. Pemuda itu berbisik dan berbicara dengan wajah pucat. Bahkan jika mereka berada di luar medan perang, mereka semua merasa takut. Luo Tianxian terlalu kuat. Dia mengemudikan jalan untuk membunuh lawannya. Kedua batu giling itu tampak seperti pembawa jalan yang nyata. Siapa yang bisa menolaknya? Tidak, ada celah di antara pelat penggiling. Seseorang berteriak. Terlebih lagi, pada saat ini, dengan suara keras, napas yang merusak keluar, memperlihatkan sosok di antara batu giling. Chu Feng tidak berubah menjadi lumpur darah, tetapi membuka batu giling. Terlebih lagi, dunia tampak terbalik. Kedua pelat penggiling bergetar hebat dan kemudian terbalik. Pada akhirnya, posisi kedua pelat penggiling berubah, bukan satu di atas dan satu di bawah, tetapi di sisi kiri dan kanan Chu Feng. Dengan tangannya terbuka, telapak tangannya disemprot dengan pola Tao yang cerah. Dalam getaran yang konstan, dapat dilihat bahwa dengan tangannya sebagai pusat, pelat penggiling penuh dengan retakan. Tangannya benar-benar terlihat seperti batu giling. Banyak orang terkejut. Chu Feng menggunakan metodenya sendiri. Pada awalnya, ia menggunakan teknik rahasia ini untuk mencampur berbagai segel tinju dan menggabungkan rune pada toples batu untuk menyimpulkan tinju mosi. Tangannya seperti pelat penggiling. Pada awalnya, ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya, dia membunuh pewaris inti Wu Crazy. Hari ini, melihat Luo Tianxian berulang kali menggunakan batu giling langit dan bumi untuk menekannya, Chu Feng juga mulai menafsirkan metode ini. Pemandangannya menakjubkan. Ada dua pelat penggiling kecil di pelat penggiling besar, yang saling berhadapan dan menghancurkan. Jelas, ini adalah dua kekuatan yang sangat berlawanan. Semua sumber kekuatan Chu Feng ada dalam daging, menggiling dunia dengan kedua tangan. Luo Tianxian mendesak Dharma Tao, mencairkan jalan eksternal dan memadatkannya menjadi dua lempengan penggiling langit dan bumi. Dia berdiri di udara dan mengendalikan pembawa jalan untuk menyerang Chu Feng. Semua kekuatan besar adalah milikku. Chu Feng meraung. Semua kekuatannya dan sumber dari semua pola Tao ada di dalam dirinya sendiri. Mata Luo Tianxian dalam dan tanda merah di tengah alisnya berkilauan. Dia berlawanan dengan Chu Feng dan sedang menggerakkan jalan. Ledakan. Keduanya saling berhadapan, dan semua kekuatan bergegas ke lempengan penggiling dan bertabrakan. Bang! Suara keras keluar, dan akhirnya terdengar bunyi klik. Dua lempengan penggiling besar langit dan bumi terbelah di bawah getaran tangan Chu Feng, dan kemudian meledak dengan keras. Luo Tianxian tersandung ke belakang dan mengalami benturan keras untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak terluka. Bahkan lempengan penggiling bumi, pembawa jalan, dihancurkan oleh Chu Feng, tetapi dia tidak terlibat. Biasanya, orang biasa harus dimakan kembali. Namun, dia baik-baik saja, seluruh tubuhnya mendidih, semangat juangnya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat. Pada saat ini, momentum Chu Feng juga naik ke situasi yang paling mengerikan, seperti Raja Iblis Besar yang lahir, membunuh ruang pelat penggiling, dan mengejar Luo Tianxian. Dong, langit dan bumi tertusuk oleh jejaknya, membuat raungan yang mengerikan. Chu Feng seperti kilat manusia, dekat dengan Luo Tianxian, pemboman yang kuat, seluruh orang adalah senjata, tubuh melintasi langit dan menghancurkan semua bencana. Pada saat ini, tubuh Luo Tianxian diselimuti oleh rune jalan yang tidak dapat dipahami, yang bersinar terang. Dia melindungi tubuhnya dengan metode rahasia, mengaktifkan Tiangong yang abadi, dan mengambil inisiatif untuk bertemu Chu Feng. Untuk sesaat, keduanya bertabrakan satu demi satu. Tubuh Chu Feng mengandung kekuatan tak terbatas, membuka dan menutup lebar, dan terus membunuh musuh di dunia. Luo Tianxian mengendalikan jalan yang tak terduga, menyelimuti tubuh Tao, dan mengaktifkan metode rahasia, seperti menuangkan bintang-bintang. Keterampilan luar biasa disapu keluar satu demi satu untuk menyerang angin Chu dari jarak dekat. Semua orang menatap lurus. Kedua orang ini terlalu kuat dan kecepatan mereka mencapai titik yang melawan langit. Mereka terus bertabrakan dan berduel, seperti dua petir yang saling terkait,
satu menyambar dari langit keluar, dan yang lainnya menghantam bumi pada saat yang sama. Ini adalah duel puncak yang sesungguhnya. Chu Feng belum pernah bertemu lawan seperti itu. Sekarang dia telah mencapai kesuksesan besar, menerobos langit-langit evolusi serbuk sari dan mencoba membuka jalannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa setiap pengembang jalan adalah unik dan tak terkalahkan di alam yang sama. Dapat dilihat dengan jelas bahwa langit dan bumi bersinar untuknya, dan ada jalan di kakinya yang benar-benar muncul dan membawanya, yang merupakan buah Tao tertinggi. Di lingkungan bawah tanah inilah dia berada dalam kondisi terkuat dan masih memiliki musuh. Faktanya, umat dewa bahkan lebih terkejut daripada Chu Feng. Siapa Luo Tianxian? Alam yang sama tidak terkalahkan. Di surga yang luas, lebih dari selusin Tao di depannya lebih tinggi darinya. Jika tidak, begitu tingkat evolusinya meningkat, dia sebagian besar tidak terkalahkan dan dapat mendorong semua cara. Dalam hal ini, dia benar-benar menghadapi musuh besar di dunia bawah. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan para evolusionis dewa lainnya? Tidak ada yang mengira bahwa putra dewa memiliki musuh di dunia bawah. Bang! Dalam konfrontasi yang sengit, pakaian Chu Feng compang camping, dan kemudian dia dipukuli hingga menjadi abu. Wanita ini seperti reinkarnasi dari seorang abadi terlalu kuat. Namun, Luo Tianxian juga tidak menang. Dia didorong ke depan oleh angin Chu yang kuat dan dibombardir sepanjang jalan. Segel tinju yang mengerikan hampir menenggelamkannya. Ledakan, langit dan bumi meledak dan kehampaan meledak. Pakaian tempur Yuyu milik Luo Tianxian yang terkenal hancur, memperlihatkan bahunya yang putih dan berkilau. Pukulan Chu Feng terlalu keras dan mengerikan. Dong, ini seperti membuka jalan baru. Setiap duel antara kedua orang itu mendorong cahaya keteraturan yang tak terhitung jumlahnya untuk mekar dan membelah dunia yang luas. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, Luo Tianxian mengerutkan kening untuk pertama kalinya saat pakaian tempurnya hancur. Dia diserang dan dipotong hingga langka ini. Bahu kirinya benar-benar terbuka, sebagian pakaian tempurnya terbuka, dan lengan akar teratai putihnya terbuka. Bahkan manyau kecil dengan cengkeraman Ying-Ying pun menjulang. Adapun pakaian tempurnya, itu sudah berubah menjadi abu terbang, dan baju besi di dalamnya rusak parah. Jubah Chu Feng menyebarkan rambutnya. Di mata para dewa generasi setengah baya dan muda, dia semakin seperti iblis besar, mengejar yang abadi. Jika terus seperti ini, pakaian tempur Yuyu di Luo Tianxian akan hancur total. Ya Tuhan, generasi setengah baya dan muda cukup khawatir dan tidak memprediksi kemenangan atau kekalahan terlebih dahulu. Tetapi juga sangat buruk jika Luo Tianxian yang cantik benar-benar terekspos. Bunuh, pukul dia hingga telanjang. Air liur Ouyang Tot terciprat kemana-mana. Dalam momen kegembiraan, dia tidak mengendalikan mulutnya dan meneriakkan isi hatinya banyak sekali orang yang menatap Ouyang Feng. Di antara mereka, tidak hanya ada seorang jenius dewa, seorang santo agama, tetapi juga Taoisme dewa. Mereka semua sangat membencinya. Selain itu, bahkan peri sejati pun tertarik, dan bahkan Raja Peri kuno meliriknya. Apakah kamu bercanda? Makhluk dewa yang tak terkalahkan mungkin akan menjadi Luo Tianxian pertama di masa depan. Apakah mereka akan dipukuli hingga telanjang? Apa yang kamu pikirkan? Rambut kodok Ouyang terus-menerus menelan ludah, begitu banyak mata menguncinya, membuatnya menjadi penasihat kedua, langsung diam, tidak berani meludah lagi. Yang lain takut, tetapi beberapa makhluk tidak peduli. Kaisar anjinglah yang berkata, apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Aku suka mendengarkan. Katakan lagi, aku suka menerima orang suci dan tauzi dari berbagai agama sebagai hewan peliharaan orang. Tidak ada salahnya memukul hingga roboh. Ouyang Feng mengecilkan lehernya dan ingin berkata, kakek keduamu. Kamu anjing mulut besar, apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Jangan membenciku lagi. Oh. Beraninya kau mengatakan bahwa orang-orang suci, penganut Tao, dan yang lainnya manja. Makhluk-makhluk Tuhan tidak dapat menahan tawa. Kenapa tidak? Tapi aku tidak menyukaimu. Kaisar anjing itu memamerkan gigi-giginya yang besar. Semua orang terdiam. Anjing itu sangat menyebalkan, tetapi orang-orang biasa tidak mampu menerimanya. Kau, Gok, Raja anjing itu menundukkan wajahnya dan menyemprotnya. Ludahnya terciprat keluar sejauh 800 meter. Jarak ini membuat mata Ouyang Feng lurus. Ledakan. Di langit, perang yang menakjubkan terus berlanjut. Kedua orang itu berubah menjadi dua sinar cahaya, saling terkait,
bertarung dengan sengit, bertabrakan terus-menerus, dan mekar satu demi satu awan jamur energi yang mengerikan di kehampaan. Anda dapat melihat bahwa satu demi satu retakan hitam besar menyebar, dan langit seperti jaring laba-laba, dengan retakan di mana-mana. Mereka menghantam tanah secara vertikal dan horizontal, menghancurkan gunung-gunung setinggi puluhan ribu meter, dan bergegas ke dalam kekacauan untuk bertarung dengan sengit, seolah-olah mereka sedang membuat terobosan. Di antara mereka, keterampilan luar biasa muncul satu demi satu, dan rune bersinar seperti bintang, menerangi langit dan bumi. Pada saat ini, Chu Feng semakin merasakan tentang Perang Vietnam. Dia memperhatikan kitab suci abadi dan memahami simbol emas pada toples batu. Dia sangat tersentuh. Meskipun dia berada dalam perang, jika dia berada dalam situasi yang sangat luar biasa, dia tidak dapat melepaskan diri. Di depannya, kitab suci abadi tampaknya telah hidup kembali. Ini adalah kitab suci yang benar-benar mengembangkan kekuatan tubuh manusia itu sendiri dan terus-menerus meningkatkan aktivitas daging dan darahnya. Kata-kata emas pada toples batu juga misterius, tercermin di hatinya, muncul di permukaan tubuhnya, dan terjalin menjadi pola Tao yang rumit. Melalui kedua kitab suci ini, Chu Feng samar-samar melihat satu pintu demi satu di tubuhnya, beberapa di antaranya terbuka dan terus-menerus mengalir keluar dengan energi seperti magma emas. Sementara yang lain setengah tertutup, dengan benang jejak, perlahan-lahan meluap dengan beberapa sungai energi emas. Hati Chu Feng bergetar. Dengan bantuan dua kitab suci dan metode mencuri napas, dia benar-benar mengamati beberapa situasi sebenarnya dari pintu bagian dalam. Ini sedikit bertentangan dengan langit. Melalui kitab suci, dia dapat menemukan pintu-pintu di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan pengoperasian kitab suci, dia mengguncang pintu-pintu itu dan memperlebar celah. Tidak diragukan lagi bahwa dengan akumulasi waktu, pintu di tubuh Chu Feng ditakdirkan untuk dibuka secara bertahap. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Dengan cara ini, dia akan sangat aktif dan mengamati semua jenis perubahan dalam membuka pintu. Pengamatan batin Chu Feng terhadap pintu rahasia itu sangat bermanfaat baginya. Dia bahkan ingin mencoba memusatkan energinya, tetapi dia mendobrak pintu itu. Tidak diragukan lagi bahwa di hadapan Luo Tianxian, musuh besar dalam rangkaian ini, wawasan dan perasaan instan seperti itu mengalihkan perhatiannya. Bang! Bahunya terkena pedang terang yang ditembakkan oleh pihak lain, memercikkan sejumlah besar darah, dengan pola Tao yang cemerlang berwarna merah terang. Chu Feng, banyak orang berseru bahwa itu terlalu berbahaya. Tepat pada saat itu, Luo Tianxian mengirimkan ratusan cahaya pedang satu demi satu, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Dengan guntur dan pedang, Chu Feng terputus. Setelah diberkati oleh kitab suci abadi, saya juga memahami metode rahasia Tao Zenteng. Ketahanan fisik Chu Feng telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jika tidak, hanya pedang ini, yang cukup untuk membunuh makhluk tingkat konstan, dan bahkan Tao harus mati. Hanya itu yang bisa kamu lakukan, jauh dari itu. Luo Tianxian membuka mulutnya, wajahnya cantik dan kepalanya ditutupi sutra hijau. Dia tampak sangat kecewa. Dia benar-benar merasa bahwa jika Chu Feng hanya pada tingkat ini, itu tidak akan cukup untuk mendorongnya hingga batas dan mengasah beberapa keterampilan surgawinya yang tak terkalahkan. Kata-katanya dipahami oleh generasi muda dan menengah surga sebagai Chu Feng yang akan kalah dan tidak cukup untuk menjadi musuh Luo Tianxian. Pria sejati, paling benci orang lain mengatakan tidak. Aku Chu Pamungkas. Sekarang pemanasan sudah berakhir. Suara Chu Feng rendah, dan dia tidak lagi terganggu. Namun, dia masih mengamati pintu di tubuhnya dan mencoba membuka paksa pintu khusus sepenuhnya. Kalau begitu, datanglah. Luo Tianxian berdiri di udara, dengan sosok ramping, dan baju besi bagian dalam yang rusak dibalut dengan lengkungan yang menakjubkan. Matanya yang indah tampak dalam, dan ada tanda pola jalan merah terang di tengah alisnya, yang sangat dingin dan indah. Dia memberi isyarat kepada Chu Feng untuk menyerangnya dengan cara yang paling kuat. Boom! Ketika Chu Feng memusatkan perhatian pada pintu khusus di tubuhnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Tubuhnya seperti kilat, merobek kehampaan dan mengalir melalui langit dan bumi. Seketika, ia datang di depan Luo Tianxian. Segel tinju Chu Feng sama cemerlangnya dengan matahari, melampaui pemahaman orang-orang dan meledak ke depan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, ia mengerti bahwa pintu itu benar-benar terkait dengan kecepatan. Ketika ia melihat ke dalam,
ia menemukan sebuah rune yang mirip dengan mempelajari beberapa tinju petir. Sekarang, telah terbukti bahwa itu dapat meningkatkan kecepatan. Apa itu tinju petir Dacheng? Pada usia ini, ia dapat memahami segel tinju secara menyeluruh. Itu menakjubkan. Angin Chu seperti kilat, terlalu cepat. Ia melintasi kehampaan dengan daging, mendistorsi waktu dan ruang, dan bahkan serpihan waktu muncul dan menyelimutinya. Namun, orang-orang tidak tahu bahwa ini sama sekali bukan tinju petir, tetapi hasil dari kecepatan Chu Feng sendiri yang meningkat hingga batasnya. Ia melepaskan pintu lain untuk sementara waktu dan fokus mendorong pintu itu. Ini tentang kecepatan. Tubuh Chu Feng lemah, seolah-olah terurai oleh waktu, dan seolah-olah melekat pada petir. Itu hampir tidak dapat dipercaya. Segel tinjunya mengenai Luo Tianxian satu demi satu. Bang, itu bukan tinju petir, tetapi efeknya sama. Cepat dan mengejutkan, ia mengenai bahu putih Luo Tianxian yang terbuka, yang langsung membuatnya merah dan bengkak. Ledakan, itu adalah pukulan lain. Segel tinju Chu Feng hampir mengenai jantung Luo Tianxian melalui lengannya yang disilangkan. Ratusan tinju berturut-turut, cahaya ilahi mekar, dan kehampaan itu indah. 6 rekaman segel tinju Chu Feng mengenai Luo Tianxian. Ini segera mengejutkan sekelompok orang. Bagaimana situasinya? Mengapa kecepatan Chu Devil meningkat ke tingkat yang mengerikan itu? Bahkan pecahan waktu mulai mengganggunya. Banyak orang yang gembira. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Bahkan para Taois dewa lainnya semua mengecilkan pupil mereka dan diam-diam takut dengan kecepatan itu, karena bahkan Luo Tianxian tidak melarikan diri. Apakah kamu seorang pria? Kekuatannya terlalu lemah. Luo Tianxian berbicara. Awalnya dia sangat dingin dan hampir tidak berbicara, tetapi sekarang dia berbicara satu demi satu, dan mengejek Chu Feng. Dia cukup sombong. Seorang abadi sejati menyadari bahwa Luo Tianxian sengaja meremas lawannya untuk membuat Chu Devil gila dan menggunakan cara yang paling kuat untuk mengasah keterampilan surgawinya sendiri. Monster tua dewa berpikir bahwa Luo Tianxian terlalu berisiko untuk merangsang lawannya. Akan buruk jika Chu Devil menjadi marah dan membakar batu giok dan batu bersamanya. Benar saja, wajah Chu Feng langsung menjadi gelap. Di depan semua orang kuat di langit dan di bumi, apa yang Anda katakan tentang saya? Tuan Chu, saya benar-benar ingin mengalahkan Anda sampai pingsan seperti yang dikatakan Katak Ouyang hari ini. Dia juga ingin mengasah dirinya dengan lawannya. Bagaimanapun, dia baru saja mempelajari sutra abadi dan perlu berjuang untuk beradaptasi. Oleh karena itu, beberapa cara belum digunakan. Sekarang dia tidak tahan lagi. Di belakangnya, muncul roda cahaya terang, seolah-olah itu menerangi masa depan kuno dan modern sekaligus. Versi yang disempurnakan dari keterampilan sihir 7 harta karun disimpulkan olehnya, dan keterampilan sihir lebih lanjut ditampilkan olehnya. Roda cahaya menyelimutinya dan segera membuatnya tak terkalahkan. Klik, Chu Feng terbang ke langit. Pertama, dia mendekati Luo Tianxian secepat kilat, membunuhnya di depannya, dan meninju satu demi satu. Pada saat yang sama, dia mulai memperhatikan pintu khusus lain di tubuhnya. Dia punya firasat bahwa itu melambangkan pintu kekuatan. Dengan suara keras, pada saat tubuh Luo Tianxian disentuh, dia memusatkan kekuatannya dan mengguncang pintu kekuatan. Suara keras, Luo Tianxian tidak menghindari segel tinju itu. Awalnya, dia merasa bahwa segel tinju itu masih belum cukup kuat untuk mengancamnya. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah dan pupil matanya menyempit, karena dia merasakan ancaman kematian yang sebenarnya. Kekuatan itu pasti bisa menembusnya. Suara keras, dia menjalankan Tiamong untuk pertama kalinya, dan tubuhnya mengangkat rune yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia tidak hanya melindungi tubuhnya, tetapi sesuatu yang lain keluar dari rune itu. Meski begitu, masih sedikit terlambat. Dia telah dipukul oleh tinju terang Chu Feng di perutnya. Untuk sesaat, tubuh Luo Tianxian bergetar hebat. Setelah dipukul, pinggang seputih salju yang terekspos dalam baju besi yang rusak itu tampak hancur. Tubuhnya jatuh ke belakang dan membentuk lengkungan yang berlebihan. Sulit membayangkan bahwa daging manusia bisa sefleksibel ini. Dia bersandar ke belakang, seperti busur yang ditarik menjadi dua dan patah, dan bagian atas dan bawah pinggang pria kecil seputih salju itu hampir sepenuhnya terlipat menjadi satu. Ledakan, di pinggangnya yang ramping dan seputih salju,
baju besi yang awalnya rusak itu benar-benar terbuka dan hancur oleh Chu Feng, memperlihatkan kilau putih dan kristal yang besar. Sutra hijau beterbangan, dan wajah cantik Luo Tianxian penuh dengan keterkejutan dan sedikit rasa sakit. Sudut mulutnya berdarah, dan tubuhnya terbang terbalik dan meninggalkan medan perang. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng melepaskan kesempatan untuk menyerang? Sekarang di mana dia akan merasa kasihan padanya dan langsung ingin memukul lawannya hingga telanjang. Kakinya penuh dengan pecahan waktu, menahannya untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika dia menyentuh tubuh Luo Tianxian, waktu menghilang sementara, dan celah yang dibuka oleh pintu kekuatan menjadi lebih besar, meledakkan energi yang mengerikan. Bang! Dalam proses jatuhnya Luo Tianxian, dia dipukul satu demi satu, bahunya patah, pipinya yang indah berlumuran darah, tubuh bagian atasnya terhantam, dan baju besinya meledak. Lekuk tubuhnya yang menakjubkan dan bagian tubuhnya yang seputih salju yang terbuka, namun, saat ini, lebih banyak hal keluar dari tubuhnya, beberapa membentuk rune, dan beberapa berubah untuk melindungi tubuhnya yang anggun, yang tidak dapat dilihat oleh penonton. Chu Feng tergerak dan akhirnya tahu mengapa wanita ini dapat menahan pukulannya yang berat tanpa menghancurkan tubuhnya. Ada rune misterius yang mekar di tubuhnya dan berubah menjadi makhluk. Feng Ming 9 hari. Pada saat ini, Luo Tianxian mengeluarkan 9 phoenix dengan sayap yang cerah, dan ada 5 naga sungguhan. Naga itu bernyanyi selama 9 hari, dipenuhi dengan teror dan menghancurkan langit. 9 burung phoenix dan 5 naga mengelilinginya, yang masing-masing mekar, membuatnya berada di tengah, seperti bintang yang memegang bulan. Lebih dari itu, di kaki Luo Tianxian, ada burung rok bersayap emas muncul, bersiul, mencoba merobek 33 hari yang berat. Selain itu, di sekelilingnya, ada burung gagak emas yang tergantung di udara, dan burung merak putih yang melebarkan sayapnya. Yang satu seperti sumber cahaya yang lebih kuno, dan yang lainnya seperti induk burung merak gelap yang menelan Buddha, menghadap ke dunia. Apa ini? Banyak orang bingung dan merasakan atmosfer yang kuat seperti lautan. Tidak ada harapan untuk terhubung. Makhluk-makhluk itu adalah urutan yang paling kuat. Mereka begitu kuat sehingga mereka menjaga seseorang, Luo Tianxian. Pupil mata Chu Feng mengerut. Dia menerbangkan baju besi lawannya, tubuhnya sebening kristal, dan menunjukkan area putih salju yang luas. Namun, pihak lain tidak mengalami kerusakan berat, dan rune di tubuhnya mekar. Dia menunjukkan begitu banyak makhluk yang kuat. Ini adalah keterampilan surgawi dari operasinya. Dalam rune, di bawah cahaya yang cemerlang, Luo Tianxian mengenakan lapisan baju besi perak dan putih lagi. Sutra hijau menari-nari. Di wajah yang cantik, ada sedikit tanda merah di tengah alis. Napas seluruh orang itu semakin kuat. Dia menatap Chu Feng semakin kuat. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Lakukan yang terbaik untuk menyerangku. Luo Tianxian berbicara. Sikap ini, kepercayaan diri yang kuat ini, benar-benar telah menginfeksi generasi dewa, yang membuat orang-orang sangat percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Sampai sekarang, dia masih berharap bahwa semakin kuat musuh, semakin baik, sehingga dapat mempertajam kekuatan surga. Chu Feng berkata, kelihatannya lesat. Seorang pria sejati ingin memanggang naga sungguhan dan memasak burung phoenix hari ini. Tetapi memakannya tidak berarti memakanmu. Untuk sesaat, wajah Luo Tianxian juga sedikit hitam, orang aneh macam apa ini. Jarum jatuh di tempat kejadian dapat terdengar. Kata-kata Chu Devil benar-benar mengejutkan banyak evolusionis. Monster apa ini? Dia mengancam akan memanggang naga asli dan merebus phoenix. Memakan semuanya. Semua orang terdiam. Boom! Kekosongan meledak, dan rune berlarian di langit. Semua makhluk yang muncul dengan Luo Tianxian sebagai pusatnya memancarkan cahaya abadi, melepaskan energi yang kuat dan menyapu langit dan bumi. Namun, banyak orang yang memperhatikan pemandangan ini gemetar, tubuh dan jiwa mereka gemetar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk bersujud dan menyembah. Karena, apakah itu naga asli atau burung merak, mereka semua adalah makhluk kuat yang tak terbayangkan. Begitu banyak orang berkumpul bersama dan mengelilingi Luo Tianxian, yang benar-benar membuat dunia takut. Biasanya, kemunculan satu naga asli sudah cukup untuk mengguncang dunia dan mengguncang dunia. Apa yang terjadi sekarang? 5 naga asli muncul, masing-masing terbuat dari emas abadi. Tubuh mereka yang kuat bersinar, dan simbol jalan bermekaran di sekitar mereka. Itu benar-benar mengejutkan. Ada juga 9 burung phoenix yang bernyanyi,
yang suaranya menggema sepanjang 33 hari yang berat, menggetarkan jiwa manusia. 9 burung Phoenix dan 5 naga samar-samar menunjukkan supremasi rencana 5 tahun ke-9, memberi orang-orang rasa sugesti yang kuat, yang membuat orang merasa tak terkalahkan. Siapa yang tidak terkejut pada generasi setengah baya dan muda? Makhluk seperti itu, satu individu dapat mengendalikan satu sisi dan memerintahkan semua ras untuk berkumpul dan mendukung satu orang, yang benar-benar tak terbayangkan. Faktanya, dengan mengambil Luo Tianxian sebagai pusat, di mana pola Tao lahir dan mati, dan tatanannya saling terkait. Setiap inci ruang membawa ratusan juta jalan berat, yang bertemu di kaki Luo Tianxian. Dia seperti inkarnasi yang tak terkalahkan, berjalan ke arah itu, berdiri di semacam jalan raya, menghadap. Perubahan aturan di bawah kakinya. Di sekelilingnya, cahaya dan api berdetak, yang merupakan manifestasi dari Tao dan presentasi pembawa yang nyata, seperti bintang dan bulan, yang memicu keabadian, bebas debu, dan transenden Luo Tianxian. Napas seperti ini dan sajak Tao semacam ini membuat banyak monster tua menghirup udara dingin, dan mereka sama sekali tidak menyentuh level ini ketika mereka masih muda. Benar saja, Luo Tianxian mengangkat tangan dan kakinya. Ada aturan yang muncul dan terjalin dengan teratur. Dia tampaknya mampu melambaikan seluruh dunia dan menekan musuh dari semua dunia. Klik, dia bergerak dan menyebarkan jalan di bawah kakinya, seperti cahaya abadi yang terbang, berlari melalui kehampaan dan langsung menuju angin Chu. Sinar cahaya ini sangat indah dan cantik dengan cahaya dan hujan, tetapi juga sangat mengerikan. Sinar cahaya ini menghapus semua pola Tao di depannya dan bersifat eksklusif. Baik energi yang dilepaskan oleh Chu Feng maupun rune yang menyebar di depannya dihancurkan oleh sinar cahaya tersebut. Dong, itu seperti iblis yang kacau yang bergerak. Chu Feng tiba-tiba jatuh dan meruntuhkan kekosongan di depannya, menghalangi sinar cahaya tersebut. Ruang menjadi tidak teratur dan retakan hitam besar menyebar, tetapi setelah sinar cahaya tersebut diblokir, sinar itu segera mekar lagi dengan rune yang menyilaukan dan memaksa lawannya. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Yang lemah berhati dingin, berapa banyak orang yang dapat menahan sinar cahaya seperti Chu Feng? Bagi yang lain, tidak ada konfrontasi sama sekali. Itu menghancurkan semua rintangan. Secara khusus, itu hanya jalan beraspal yang indah, membawa Luo Tianxian ke musuh. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, Luo Tianxian tiba. Dia menginjak sinar cahaya tersebut. Dia benar-benar seperti peri ekstrateritorial. Dia suci dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Cahaya dan hujan menutupi langit dan bersinar di seluruh dunia. Tangannya yang telanjang berwarna putih dan dia menekan ke depan secara langsung. Semuanya tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Secara khusus, dia ditemani oleh 9 Phoenix dan 5 naga, dan emas dan hitam tergantung di udara. Tampaknya menjadi sumber cahaya abadi, dengan resonansi burung merak dan gambar menelan langit. Siapa yang dapat menghentikan postur seperti itu, momentum yang mengerikan seperti itu? Baik itu surga atau surga, generasi menengah dan muda ketakutan dan dingin. Bagaimana Luo Tianxian dapat memaksa musuh? Dengan kekuatan tak terbatas, dia tampaknya mampu menekan semua musuh zaman kuno dan modern. Pada saat ini, Chu Feng tidak punya pilihan selain keluar dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan caranya yang kuat dan mengeluarkan tongkat pembunuhnya. Sebuah jalan muncul di kaki Chu Feng. Dia menyublim hingga batasnya. Di sekelilingnya, jalan itu penuh dengan pola ilahi, yang semuanya adalah bunga jalan raya, mekar dengan cepat. Dengan kemampuan terbaiknya, semua dharma yang pernah dia praktikkan berevolusi pada saat yang sama, dan kemudian mereka melonjak dan dilepaskan secara menyeluruh. Mengambil jalan di bawah kakinya sebagai akarnya, itu adalah visi yang menyertai pemecahan langit-langit jalan evolusi serbuk sari, yang merupakan bagian dari sajak Tao yang unik dari pengembang jalan. Pada saat ini, metode pernapasannya dalam dan panjang. Selama terengah-engah, jiwanya bernapas bersamanya, dan kulitnya menghembuskan napas. Bunga-bunga yang tak terbatas berakar di kehampaan dan mengelilinginya. Chu Feng sebenarnya terlihat sangat sakral, luar biasa, dan halus. Dia seperti seorang abadi yang terdegradasi yang datang ke bulan. Dia kosong dan cerah dan tidak mewarnai kembang api manusia. Bunga-bunga yang tak terbatas, sangat cemerlang, mekar penuh di sekelilingnya. Itu adalah suara jalan, nada langit dan bumi yang berdenyut, dan bisikan rantai tatanan Tuhan melalui ruang dan waktu. Bunga adalah keterampilan yang luar biasa,
bunga adalah dunia, dan bunga adalah jalan. Bunga dewa yang cemerlang mekar di awal dan membuat dunia takjub dalam sekejap. Bahkan jika Luo Tianxian datang dengan 9 phoenix dan 5 naga, disertai dengan burung merak yang menelan langit, dia terhalang oleh kecemerlangan bunga dewa jalan yang tak terbatas. Tangannya yang polos dan telapak tangan putihnya menunjuk ke bawah dan menekan ke bawah, seolah-olah ingin menerobos lautan bunga yang tak terbatas dan menghancurkan bendungan seni yang luar biasa dari satu bunga dan satu dunia. Ledakan. Dalam tabrakan yang dahsyat dan lautan bunga yang tak terbatas, keterampilan yang luar biasa itu melesat ke langit untuk menghalangi Luo Tianxian dan menghantam makhluk-makhluk mengerikan di sekitarnya. Semua keterampilan yang luar biasa itu adalah dharma yang dipraktikkan oleh Chu Feng atau kitab suci yang telah dilihatnya. Misalnya, tinju petir, tinju tata gata hari besar, tombak Feixian, tinju Liu Guang, jari Luansing, segel Fantian, Ki Ungu yang menunjuk ke timur. Selain itu, bidangnya berarti, melalui mekarnya satu demi satu bunga jalan, menyimpulkan medan khusus, seperti Lo Huangpo, Gua Guxian, reruntuhan Wanling. Apa yang dipelajari Chu Feng, lepaskan sebanyak mungkin. Ketika setiap bunga jalan pertama kali mekar, ada suara resonansi antara langit dan bumi, dan suara tabrakan antara Tao dan bumi. Tentu saja, semua ini didasarkan pada fondasinya. Di jalan yang dia lalui, partikel roh yang tak berujung berkibar dan bergoyang di ujung jalan, yang menjadi lilin abadi, dan kemudian menjadi mercusuar untuk menyinari jalan di depan. Banyak evolusionis yang menyaksikan perang menjadi mati rasa, dan metode mereka luar biasa. Ledakan, seolah-olah langit dan bumi terbelah, jalan itu terkoyak, dan rune serta keterampilan luar biasa di antara keduanya saling bertabrakan, terus-menerus melonjak, meledak, dan memusnahkan, menciptakan tontonan yang mengerikan. Untuk sementara waktu, itu menjadi sumber kehancuran, dan kemuliaan yang menyilaukan mengamuk di mana-mana. Meskipun bunga jalan itu cerah dan indah, semua orang dapat melihat bahwa Luo Tianxian terlalu kuat. Dia lebih kuat dengan 9 phoenix dan 5 naga di sekitarnya, yang menghancurkan yang layu dan dekaden, dan menghancurkan bunga dao, menggelapkan pola ilahi dan menghancurkan tanah. Tidak peduli 9 phoenix dan 5 naga, burung merak yang menelan langit, burung gagak emas yang terbang melintasi langit, dan ROC raksasa yang melebarkan sayapnya, mereka semua adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida dalam legenda. Sungguh tak terkalahkan untuk berkumpul seperti ini. Sebagian besar keterampilan luar biasa yang disimpulkan oleh Chu Feng telah hancur dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Hanya ketika dia mendekat, 7 harta dan keterampilan sihir bersinar, berubah menjadi roda cahaya, menutupi dan menyelubunginya, dan tidak menangkap cahaya bencana besar. Chu Feng, banyak orang tidak dapat menahan tangis dan khawatir tentangnya. Ini adalah awalnya, informasi batinku, jalanku, dharmaku dan tauku dapat mendukung pemahamanku. Chu Feng meraung di sampingnya. Dengan suara keras, sebuah gulungan gambar muncul untuk menafsirkan dunia nyata. Dia menyilangkan tubuhnya dan menghalangi jalan Luo Tianxian. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah dan qi, naik ke langit, dan cahaya jiwa bahkan lebih makmur dan menyebar. Ketika dia masih dalam tingkat evolusi yang rendah, dia memiliki beberapa pemahaman yang mendalam, tetapi dia tidak cukup untuk mendukung jalannya sendiri pada saat itu. Sekarang, dia telah menjadi pencari jalan dan mengambil metode lama lagi. Dia bukan lagi bunga impian. Mengambil kehidupan dan darah sebagai kertas dan kekuatan spiritual sebagai pigmen, ia memercikkan tinta untuk menciptakan gambar yang luar biasa, yang seperti adegan yang membuat zaman. Begitu sentimen itu telah mengungkapkan beberapa jalan yang mungkin diambil di masa depan. Itu menyentuh jiwanya, mekar hari ini, dan selanjutnya menulis jalannya. Ledakan. Pada awalnya, banyak bintang besar muncul di sekitar Chu Feng, tetapi segera semuanya meledak dan dengan cepat berubah menjadi ratusan juta bintang, alam semesta tanpa batas, dan segala zaman. Semua pikiran, dan dharma dan tao muncul di langit berbintang di sekitarnya. Bintang-bintang dan sungai-sungai saling terkait, dan medan-medan itu diatur untuk membentuk pilihan dan menghalangi Luo Tianxian. Dan sungai-sungai bintang ini, alam semesta ini, semua hal yang nyata dibangun dari kitab suci abadi dan kata-kata emas pada kaleng-kaleng batu, yang sangat padat. Chu Feng menghancurkan seluruh langit berbintang ke depan, seperti melambaikan seluruh alam semesta untuk membunuh Luo Tianxian.
Ini untuk menggunakan cahaya jiwanya sebagai pigmen dan ki dan darah sebagai kertas untuk menekan lawan-lawannya dalam evolusi dan di awal dunia. Namun, suara dingin Luo Tianxian keluar, dan dia masih dengan tenang menukik ke depan. Tidak ada gunanya, makhluk-makhluk di sekitarku, yang bukan makhluk tertinggi yang dapat menembus batas, dan yang bukan spesies legendaris. Bahkan jika kamu berevolusi menjadi 3000 dunia, aku akan menerobos alam semesta yang tak terbatas. Keyakinan ini, kekuatan tak terbatas yang dapat menggerakkan dunia, membuatnya tampak semakin unggul dari semua makhluk hidup. Ledakan, telapak tangannya jatuh, beberapa bintang pecah, dan 9 Phoenix dan 5 naga di sekitarnya berada di langit, yang menghancurkan beberapa bintang yang cemerlang. Alam semesta Xinghe yang dibangun oleh Chu Feng menggunakan gas darah kehidupan sebagai kertas dan kekuatan jiwa spiritual sebagai pigmen. Alam semesta itu terkena dampak, dan beberapa wilayah bintang tiba-tiba redup. Ini adalah cara mengerikan dari peradaban evolusi Luo Tianxian. Membesarkan naga sungguhan dan membesarkan Phoenix abadi sebenarnya didasarkan pada cahaya jiwa mereka sendiri. Di belakang, Raja Peritua itu mendesah, mengungkapkan kengerian peradaban evolusi itu. Spesies abadi yang disebut seperti naga sejati, peri Phoenix dan Jinwu, spesies tertinggi ini, semuanya berasal dari peradaban evolusi itu sendiri. Di luar, dikatakan bahwa mereka menetaskan telur berbagai spesies super, membawanya bersama mereka dan bertarung dengan mereka. Namun, hanya mereka yang benar-benar mengerti yang tahu betapa mengerikannya cerita di dalamnya. Dalam peradaban evolusi ini, mereka membangun rune asli spesies super dalam cahaya jiwa dan tumbuh bersama mereka. Spesies tertinggi yang disebut sebenarnya adalah evolusi dari cahaya jiwa mereka. Ledakan, Luo Tianxian menyapu dengan spesies super tertinggi di sekitarnya. Gambar kosmik yang disiramkan oleh Chu Feng tampaknya runtuh dan tidak dapat mendukungnya. Namun, dia tetap tenang. Berdiri di atas bintang besar, dia menatap Luo Tianxian yang sedang melintasi galaksi dan hendak membunuh di dekatnya. Tubuhnya dipenuhi dengan darah dan cahaya jiwa. Untuk sementara waktu, seluruh gambaran alam semesta membengkak dan beresonansi dengan tubuh dan cahaya jiwanya. Di sekelilingnya, sosok-sosok tinggi muncul satu demi satu di atas bintang-bintang besar, melampaui bintang-bintang di bawah kakinya, seperti iblis yang kacau, datang dari sebelum hari mulai terang dan turun ke bintang-bintang besar itu. Mereka menyerang Luo Tianxian, naga sungguhan, burung merak, Del. Di luar, banyak orang tercengang, karena mereka melihat banyak sosok yang samar dan familiar. Itu seperti aku, 9 cara dan 1 keraguan. Raja Anjing juga linglung, menatap binatang hitam di atas bintang besar. Tidak hanya mereka berdua, tetapi juga banyak orang merasakan kontraksi pupil. Dalam gambaran alam semesta, sosok kurus di atas bintang besar berteriak, "Aku tergila-gila pada remaja," memegang kuning di sebelah kiri, memegang cang di sebelah kanan, mengenakan topi brokat, bulu cerpelai, mengendarai 1000 gulungan dan pinggang. Di luar sana, 9 jalan dan 1 angin berantakan. Bukankah itu dia? Lagi pula, apa yang dia teriakkan? Itu terlalu berlebihan, itu tidak sesuai dengan identitasnya. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lukisan Chu Feng dan menjadi penjahatnya? Namun, yang lain terkejut. Itu adalah sosok kurus dan kering seperti iblis pembuka, mengaum di dunia, mengguncang planet di kakimu, membunuh, menangkap 2 naga sungguhan dan menghancurkannya. Luo Tianxian tidak tergerak. Ada terlalu banyak spesies super di sekitarnya. Merak, yang dikenal sebagai burung ganas gelap yang menelan Sang Buddha, dihormati sebagai Sang Ibu Buddha. Sekarang dia berteriak untuk menelan alam semesta bintang yang besar dan membunuh tubuh asli Chu Feng. Woof, Kaisar ada di sini, menghadap dunia, membentang selama 50 abad. Siapa musuhnya? Wang, di atas bintang besar, seekor monster hitam bangkit, berdiri tegak, membuka mulutnya yang besar dan melompat ke arah merak yang menelan alam semesta. Di luar, Kaisar Hitam sedikit berantakan ditiup angin. Kakeknya, apakah menafsirkan bentuk dan rohnya? Tiba-tiba tampak buruk dan menatap Chu Feng. Ledakan, api dewa yang menjulang tinggi mengamuk. Kepala hitam keemasan melintasi langit bintang kosmik dalam gulungan gambar, membakar satu bintang besar demi satu, menghancurkan gulungan gambar kehidupan Chu Feng. Pada saat ini, sosok hitam muncul di belakang Jinwu tanpa suara, memegang sebuah batu bata hitam dan membentur tepat di belakang kepalanya. Pada saat ini,
banyak orang di luar terdiam dan melihat ke arah yang sama. Tangan hitam prasejarah Li Heng tidak dapat menahan diri untuk berkedut di sudut mulutnya. Anak laki-laki itu memakan jantung abadi. Apakah dia berani mengembangkannya? Cari pertarungan. Di bintang besar lainnya, mayat busuk muncul dan meneriakkan, gali reinkarnasi dan gali neraka. Aku adalah penguasa kegelapan dan tujuan semua makhluk hidup. Aku harus menghabiskannya. Di luar, di sekitar Kaisar Anjing, mayat busuk mendengar suara ini, melihat interpretasi ini, tersenyum, mengangguk dan berkata, aku punya beberapa momentum. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah warna dan ingin mencekik Chu Feng. Dalam gulungan gambar langit berbintang, mayat busuk itu berteriak, ayah, aku akan membantumu. Dia menyerang Phoenix abadi itu. Bukan hanya Jiu Daoyi, Raja Anjing, Li Fu, mayat busuk dan yang lainnya yang telah menghitamkan wajah mereka. Bahkan jika mereka adalah Raja Peri Surga, orang-orang yang telah menembak tadi juga terlihat buruk. Mereka juga telah ditafsirkan dan muncul dalam gambar untuk menghentikan Luo Tianxian. Terobos 3000 lingkaran dan lintasi dunia kuno dan modern. Biarkan kau berevolusi dan aku akan menerobosnya bersama. Luo Tianxian memarahi. Wanita itu terlalu kuat, dingin dan cantik, dan garis merah di tengah alisnya bersinar. Beberapa spesies tertinggi di sekitarnya diblokir dan beberapa terbunuh. Bagaimanapun, Chu Feng juga melakukan yang terbaik untuk secara efektif menyingkirkan beberapa makhluk. Ledakan. Namun, di belakang, baik bintang maupun sosok yang berevolusi oleh Chu Feng secara bertahap meledak dan menghilang. Luo Tianxian, dengan spesies tertinggi yang tersisa, akan melintasi gambar terfragmentasi sungai bintang. Dan membunuh Chu Feng. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa bintang-bintang kosmik secara bertahap menghilang, dan bunga-bunga dari jalan yang tak terhitung jumlahnya juga layu, menjadi pita-pita cahaya, yang merupakan milik tubuh Chu Feng. Namun, dia masih tenang dan tidak panik, menunggu musuh untuk membunuh di depannya. Cahaya yang kembali ke tubuhnya tampaknya telah diredam, menyingkirkan rumput liar dan menjaga lobak, lebih cemerlang, dan rune semakin kuat. Gambarnya rusak. Mengapa dia tidak menghindarinya? Di luar, banyak orang berseru, merasa bahwa dia dalam bahaya. Chu Feng berkata, Pathfinder harus terus mencoba. Anda dapat mempertajam jalan saya yang tak terkalahkan dan membuat saya lebih jelas. Semua jenis kekuatan magis, semua jenis keterampilan luar biasa, dan semua kekuatan besar seharusnya menjadi milik saya. Ledakan. Chu Feng berdiri di tempat, sinar yang menyilaukan bermekaran di sekujur tubuhnya, menunggu Luo Tianxian mendekat. Chu Feng menggunakan segala macam cara, tetapi dia berhasil menembus bendungan keterampilan yang luar biasa. Dia bertemu dengan musuh yang tak tertandingi. Sekarang, dia sedang mekar penuh. Napasnya sendiri tidak melemah, tetapi semakin kuat. Dia siap mengguncang Luo Tianxian yang menunjukkan postur yang tak terkalahkan. Chu Feng mengakui bahwa dia bertemu dengan lawan yang paling kuat hari ini dan memaksanya untuk melangkah ini. Dia mencoba segala macam cara, tetapi dia tidak menghentikan wanita yang dingin dan cantik itu. Ini adalah pertama kalinya sejak dia memulai jalan evolusi bahwa dia merasakan tekanan yang besar. Dia hampir menghabiskan keterampilan dan keajaibannya yang luar biasa. Jika terus seperti ini, dia mungkin kalah. Bahkan gambar kosmik yang dia percikkan terhempas, sungai bintang runtuh, dan bahkan bunga-bunga jalan yang mekar dari semua kitab suci dan rahasianya layu. Meskipun dia menggunakan tangan musuh untuk menyempurnakan pola dao yang paling asli, semuanya milik tubuhnya. Namun, apakah itu gambar alam semesta atau bunga jalan, itu adalah kristalisasi dari usahanya yang telaten. Harapannya sudah tinggi dalam kurun waktu tertentu, dan bahkan mungkin menjadi jalan masa depannya. Namun kenyataannya kejam. Hukum-hukum itu, pemahaman itu, dan jalan-jalan itu tidak dapat menghentikan Luo Tianxian. Telah terbukti bahwa dia tidak mungkin tak terkalahkan di dunia. Mata Chu Feng cerah, seluruh tubuhnya bersinar, tubuhnya selaras dengan jalan, dan dia terus beresonansi. Kekosongan di sekelilingnya retak dan bergetar. Dia sedang mencongkel pintu tubuhnya untuk melepaskan kekuatan pamungkasnya. Di tubuh Chu Feng, portal-portal itu tampaknya ada selamanya, menunggu untuk dibuka setelah memahami diri mereka sendiri. Tentu saja, ada cara lain, yaitu mendorong pintu itu hingga ekstrim, dan dia melakukannya sekarang.
Baik rune abadi maupun kata-kata emas pada toples batu menjadi bantuan untuk membuka pintu-pintu itu, sehingga tubuhnya beresonansi dengan Tao. Di mata orang luar, Chu Feng sangat cemerlang, seperti kaisar abadi muda yang datang dari era yang tak terkatakan itu dan memasuki dunia saat ini. Napas energi ini, pemandangan ini, mengejutkan banyak orang. Metode apa yang dia gunakan? Meskipun Luo Tianxian terkejut, dia pikir pria di alam bawah itu sangat kuat dan memaksakan cara yang kuat padanya, tetapi sekarang tampaknya dia masih memiliki kartu. Namun, Chu Feng menemukan bahwa mungkin sudah terlambat. Karena dia mencoba yang terbaik untuk membuka paksa pintu-pintu itu. Itu membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan dalam sekejap. Dan Luo Tianxian terbunuh. Pada saat ini, dia cantik dan memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Sutra hijaunya berkibar, tubuhnya yang putih bersinar, matanya yang indah dalam dan tak tertandingi, dan gerakannya adalah prinsip-prinsip yang luar biasa dan menarik jejak Tao. Khususnya di sekelilingnya, 9 Phoenix dan 5 naga muncul kembali dan kembali dengan sempurna. Merak, yang dikenal sebagai Sang Buddha yang menelan, dihormati sebagai Sang Buddha Ibu. Pada saat ini, ia memiliki potensi untuk menelan langit dan